Mulki, Mulki, Mulki. Shh, shh. Mulki hari pertama pergi ke sekolah. Mulki, Mulki, bye. Mulki, Mulki. Ya ini Alex sini. Gak mau. Goyang kepala gitu. Dia bilang apa, Mi? Masuk ke langsung dia bilang apa? Ami. Ami. Kita bicara itu kembali aku sama dia. Cina nih. Cina sama Ira. Oke. Woi. Mulki mau sekolah di SDLB guys. Ini hari pertama Mulki berangkat ke sekolah SDLB guys. Bikin apa menangis? Maksudnya? Maksudnya apa? Di sekolah tidak? Iya tuh bertemu dengan teman-teman baru. Ikut teman-teman baru, toh? Kiki teman banyak sekali. Nanti Kiki belajar A, B, C gitu toh? Kiki? Iya? Guys, ini hari pertama anak saya masuk sekolah di SDLB. Ini dia. Karena anak ini autis ya, anak saya ini autis. Sejak umur 2 tahun dia mulai menampakkan sifat sikap-sikap yang misterius. Sedikit kemistisan ya, tidak bisa diceritakan lagi ya mistisnya seperti apa, tapi itu nyata dan akhirnya dia seperti inilah. Nggak bisa dijelaskan lagi, kalau pakai logika tuh sesuatu yang nggak masuk akal, kejadian yang nggak masuk akal, tapi emang ya gitulah kejadiannya ya kan. Dan akhirnya dia sudah kita obati kemana-mana ya, tetap aja kayak gini ya anak saya. Dan ya, ini adalah hari pertamanya dia masuk sekolah. Semoga dengan bersekolah dia akan belajar hal-hal baru dan ada perubahan dalam sikap-sikapnya. Yang saya khawatirkan sebentar ini dia akan buka baju. Karena dia di rumah itu selalu buka baju. Jalan sembarangan, jadi saya harus ikut bapaknya antar karena takutnya tidak menjelaskan kepada guru secara detail ya, sehingga mereka nggak paham. Mereka pasti akan terkejut ya. Jadi di sini saya perlu antar ya, karena kita udah break, jadi kita nggak sebenarnya nggak bisa sama-sama ngantar sih, tapi ya udah deh demi anak ya guys. Wah, hampir. Demi kepentingan anak kita ya, jadi kita harus mengutamakan. Karena saya juga belum ada kendaraan bermotor, saya numpang aja ke mobil bapaknya. This I promise you. Alang-alang putar lagu dari masuk copyright ini. Ya, dan nanti edit. Forever
dia kah 3x4 ya? Iya. Kita tahu foto kita kasih dulu lagi kita di foto Ini emang sama sekali kamu dua yang kali furu sekali. Sekolah tuh dulu anak sekolah bukan anak dulu preman. Woi, sebentar dia dulu kesan dia banding sama semua warna yang ada di bawah. Ya Kepi, woi jangankan buku dan pena, kursi di meja pun terlempar-lempar. Terada kan dia tahu ini serius sebenarnya bicara itu. Masuk ke sana tadi tuh dia punya Ami. Aduh. You go when you alive. Oh, udah Mirna. Mirna pe acara. Emang kali ucap kawin. Ini siapa nih? Dan dua kan suku pisah kan? This I promise you. Jadi ini tuh guys, ini jalan menuju dari Tefurek menuju ke Kelurahan Ngidi. Sekitar 7 menit doang sih sebenarnya kalau pakai motor ya. Cuman karena kita pakai mobil jadi sekitar 10 menit baru sampai. Inilah kota Ternate di pagi hari ya guys. Itu rumah sakit Bina Warga. Awas, hati-hati ya. Allah Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah wa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi pagi turun juga suka sawang. Kacau bermain HP tuh. Dia bilang, "Tidak boleh, mungkin mesti tidur vlog sekolah." Itu. Tuh? Atau kita sore aja kasih nonton dia itu ABC tuh. Biasa kan dia termau tuh. Ini dia semau. Dia buka sendiri. Baru dia nonton ABC tapi tetap kembali ke apa nih Sani Banis. Ini sudah sampai di Salero ya guys. Wah ini sudah 10 menit guys. Ini di Salero ya guys. Ini adalah Kedaton Tidore. Ini adalah lapangan Salero Kota Ternate yang biasanya artis-artis konser tuh di sini, pakai di sini. Ya guys, itu orang lagi paski kali ya. Nah, ini Kedaton Ternate, Istana Kesultanan Ternate guys. Itu ya. Istana Kehormatan Ternate.
Satpam sekarang supaya polisi berpakaian keren guys, keren. Satpam sekarang keren karena mereka berpenampilan bajunya seperti polisi guys. Itu mobil sampah. Sampai ini kita udah mau masuk ke sekolahnya. Lepas dari Kampung Makassar langsung masuk Kelurahan Nyidi guys. Ini mau ke sekolah. Disinilah letak sekolahnya guys. Oke, karena sudah sampai saya hentikan ya. Oh, orang sudah belajar kayak. Kalau Moki mau keluar. Duduk. Ini duduk. Ini. Mari. Duduk. Emang dia enggak? Nah, duduk. Belajar. ABC. Duduk. Ada kunci. Ada mama ini. Ayo, sini. Ayo duduk, Kiki duduk. Sana ada mata. Sana itu Moki punya, ayo. Jangan. Ini nama Alisa. Cantik. Alisa tinggal di mana? Hah? Aceh? Oh, Aceh guys. Halo. Siapa menangis? Hah? Oh, taruh boleh. Kasih pulang, ayo. Iya, itu siapa punya? Oh, nama ini. Kasih. Oh, nah, iya. Jangan sakit. Taruh boleh. Jangan. Sini.
Dia tindis. Dia pukul baru dia tindis. Lisa cantik. Mari Mulki, sini. Mata ini Kiki. Mata. Ini Kiki lihat jam nangis. Nah, dia takut lihat ini patung. Nakal. Ini disuruh pembiasaan dulu, pengenalan, adaptasi dengan lingkungan sekolah supaya dia bisa menerima dulu. Nah tadi dia tertekan sekali. Sini, Ibu, ada bari di akte sana. Tadi ada tutup konsep langsung di sana. Belum kasih, maksudnya saya masuk dia di ruangan. Saya kasih adaptasi dia dulu. Dia takut lihat pintu tak kunci dari luar. Dia takut kalau dia mau keluar. Itu ternyata cuma dia kayak gitu. Jadi kita nih muter-muter aja nih. Sendiri mau masuk ke ruangan. Berapa kali Kiki putaran? Kiki, mari sudah masuk dong. Itu kakak kelas, boleh. Oh sini, Kiki masuk Kiki ke kelas deh. Gak mau? Jadi tadi udah saya jelasin ke gurunya. Kalau dia ini normal sebenarnya, setelah dia melihat sesuatu dan dia berteriak takut terus dia panas sakit ya, kayak panas tapi nggak panas tinggi banget kayak sampai step gitu nggak ya, biasa aja, cuman dia nggak bisa gerak. Saya pikir udah gimana gitu kan, udah nangis saya. Ternyata pas dia sadar, anak tetangga yang keselak terus meninggal. Jadi dalam waktu yang sama, hanya beda. Yang herannya saya itu kejadiannya itu pas lepas dari anak saya sadar, langsung anak tetangga yang kena gitu. Nah itu nyata ya. Sebelum itu saya melihat penampakan anak kecil melarang saya. Kan saya ingin menidurkan dia di ayunan kan, tapi kata orang kan pamali tidurin bayi di ayunan di depan pintu, pas tepat di depan pintu. Jadi ya udah, tapi karena saya mau menyetrika di situ juga, jadi saya bilang saya tidak tinggalin. Jadi saya berpikir kan saya nggak akan tinggalin dia sendirian kan. Nah pas saya baru aja taruh di tempat ayunan, tiba-tiba ada anak kecil seumuran ini, patung itu besar itu. Tapi membawa rupa anak saya yang pertama, yang namanya Fadil, sekitar umur 9 tahunan. Anak umur 9 tahun itu berdiri melihat saya, tapi kayak mau negur, tapi diam aja dia, seperti dia kayak memberi isyarat ke saya, jangan letakin anak Mulki di dalam di ayunan di situ, di tempat pas di depan pintu gitu, katanya pamali kan, orang-orang bilang pamali ya. Jadi pas saya melihat penampakan itu, langsung saya angkat anak saya gitu. Nah saya angkat anak saya, terus saya goyang-goyang nggak gerak, matanya udah kayak abu-abuan. Jadi saya pikir sesuatu sudah terjadi gitu ya kan.
Saya udah nangis, saya pikir anak saya udah gimana gitu, udah nggak ada napas. Saya dengerin dadanya, ternyata jantungnya masih berdetak. Tapi matanya tuh selama 10 menit nggak gerak sama sekali. Hampir 20 menit lah, lama lumayan. Sampai saya sudah pikir anak ini sudah gimana ya, aduh. Ternyata saya udah nangis, air mata saya pas kena di pipinya langsung dia kaget, dia sadar, terus dia ketawa. Di start dari situlah dia mulai ketawa terus sendirian. Kadang dia lagi tidur siang, tiba-tiba dia lari terbirit-birit sambil nangis histeris, sambil nunjuk di satu arah ya, kalau dia tuh lagi melihat sesuatu yang sangat menyeramkan gitu. Jadi orang-orang rumah tuh sering kaget aja ya lihat anak ini, mereka sering merinding juga. Tapi saya memang sering lihat penampakan aneh gitu. Saya nggak mau lihat, tapi ya gimana ya, kalau sudah nampak gitu kita mau nolak juga nggak bisa ya. Jadi anak saya juga gitu. Ini dia sudah capek kali ya, mungkin dia sudah mau masuk ke ruangan. Masuk dong. Masuk belajar dulu. Belajar ya. Minta ya, belajar mata. Itu Kiki teman-teman panggil. Belajar dulu. Wah. Dewi. Ayo perkenalkan diri, nama aku Mulki Malika. Namaku Mulki Malika. Mulk Malika. Masuk.